Bayangkan hanya dari halaman rumah dan beberapa karung bekas, seseorang mampu menghasilkan puluhan juta rupiah dalam sekali panen. Kedengarannya seperti cerita yang dilebih-lebihkan, bukan? Tapi justru disitulah letak kejutannya. Banyak orang mengira budidaya bawang merah harus dilakukan di sawah luas dengan modal besar. Padahal dengan teknik sederhana dan pengelolaan yang tepat, karung-karung bekas bisa berubah menjadi ladang panen yang menghasilkan keuntungan besar. Di video ini kita akan membongkar rahasia bagaimana sistem tanam sederhana ini mampu menghasilkan panen melimpah, mulai dari cara memilih benih terbaik, teknik penanaman yang benar, hingga strategi perawatan yang membuat umbi bawang tumbuh besar dan bernilai tinggi. Jika kamu punya lahan sempit, modal terbatas, atau sedang mencari peluang usaha yang realistis namun menjanjikan, maka video ini bisa membuka cara pandang baru tentang bertani dan peluang menghasilkan puluhan juta rupiah dari sistem yang sangat sederhana. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena di channel ini kita akan terus berbagi ide usaha pertanian, tips budidaya, dan peluang penghasilan dari lahan kecil yang mungkin belum banyak diketahui orang. Semoga teman-teman yang sudah subscribe dan yang akan subscribe hari ini dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan jalannya dalam mencari nafkah, dan semoga setiap usaha yang dilakukan membawa keberkahan serta kesuksesan. Amin. Mari kita mulai pembahasannya. Pembibitan kilauan. Budidaya bawang merah merupakan salah satu usaha pertanian yang memiliki permintaan pasar sangat stabil di Indonesia. Bawang merah hampir selalu dibutuhkan dalam setiap masakan rumah tangga, restoran, hingga industri makanan. Karena itu, harga bawang merah relatif kuat dan sering mengalami kenaikan terutama saat pasokan berkurang. Menurut berbagai laporan pertanian dari Kementerian Pertanian dan beberapa balai penelitian hortikultura di Indonesia, bawang merah termasuk komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta siklus panen yang cepat, yaitu sekitar 2 bulan. Hal ini menjadikan bawang merah sebagai peluang usaha yang sangat menarik bagi petani maupun masyarakat yang ingin memulai usaha dari rumah. Namun banyak orang beranggapan bahwa menanam bawang merah harus menggunakan lahan sawah luas, tenaga kerja banyak, dan modal besar. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul metode budidaya bawang merah menggunakan sistem karung yang terbukti efektif, hemat biaya, dan cocok untuk lahan sempit. Metode ini sudah dipraktikkan oleh banyak petani urban dan petani kecil di berbagai daerah karena mampu meningkatkan kepadatan tanaman serta memudahkan pengelolaan nutrisi tanaman. Sistem karung memanfaatkan karung bekas beras, pakan ternak, atau pupuk sebagai wadah media tanam. Karung tersebut dilubangi di beberapa titik untuk tempat tumbuh tanaman bawang merah. Dengan metode ini, petani dapat menanam bawang merah di halaman rumah, pinggir kebun, bahkan di tanah berbatu yang sulit ditanami secara langsung. Selain itu, posisi tanaman yang lebih tinggi membuat drainase air menjadi lebih baik sehingga risiko busuk akar akibat genangan air dapat dikurangi. Keuntungan lain dari sistem ini adalah perawatan tanaman menjadi lebih fokus dan efisien. Penyiraman dapat dilakukan langsung ke setiap karung sehingga air tidak terbuang percuma. Pemupukan juga lebih efektif karena nutrisi langsung terserap oleh akar tanaman. Selain itu, gulma atau rumput liar yang biasanya menjadi masalah di lahan terbuka hampir tidak ada pada sistem karung. Dalam satu siklus budidaya bawang merah biasanya berlangsung antara 55 hingga 65 hari sejak tanam hingga panen. Dengan manajemen yang baik, petani bahkan bisa melakukan 4 hingga 5 kali siklus tanam dalam 1 tahun. Artinya dalam 1 tahun peluang keuntungan dapat berulang beberapa kali jika perawatan dilakukan secara konsisten. Contoh skala usaha yang cukup realistis adalah menggunakan 500 karung tanam. Setiap karung dibuat sekitar 10 lubang tanam. Dengan demikian total tanaman yang dapat ditanam mencapai sekitar 5.000 tanaman bawang merah. Jika setiap tanaman mampu menghasilkan sekitar 350 gram umbi bawang merah, maka total hasil panen bisa mencapai sekitar 1,7 ton dalam satu siklus panen. Jika harga bawang merah di tingkat petani berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp25.000 per kilogram, maka potensi pendapatan dari 1,7 ton bawang merah bisa mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan pada kondisi harga yang bagus, hasil panen dari skala ini dapat mendekati 25 juta rupiah. Tentu saja keberhasilan usaha ini tidak hanya bergantung pada jumlah tanaman, tetapi juga pada kualitas benih, media tanam, manajemen nutrisi, serta pengendalian hama dan penyakit.
Oleh karena itu penting bagi calon petani untuk memahami setiap tahapan budidaya secara benar sejak awal. Selain itu, usaha pertanian juga membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan perencanaan yang matang. Tidak ada usaha yang langsung berhasil tanpa proses belajar. Namun dengan pengetahuan yang tepat serta kerja keras yang konsisten, budidaya bawang merah sistem karung dapat menjadi salah satu sumber penghasilan yang menjanjikan bagi keluarga. Semoga usaha yang kita rencanakan ini selalu diberi kemudahan oleh Allah. Semoga setiap langkah yang kita lakukan menjadi jalan kebaikan, keberkahan, dan keberhasilan dalam mencari rezeki yang halal. Pada bab berikutnya kita akan membahas secara rinci tentang persiapan awal yang harus dilakukan sebelum memulai budidaya bawang merah sistem karung. Mulai dari pemilihan lokasi, pemilihan benih terbaik, hingga persiapan media tanam yang tepat agar tanaman dapat tumbuh sehat dan menghasilkan panen maksimal. Sebelum memulai budidaya bawang merah sistem karung, tahap persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Persiapan yang baik akan menentukan keberhasilan panen di kemudian hari. Banyak petani pemula gagal bukan karena tanaman tidak bisa tumbuh, tetapi karena kurang matang dalam perencanaan awal, terutama dalam hal pemilihan benih, media tanam, serta perhitungan modal usaha. Oleh karena itu pada bab ini kita akan membahas secara rinci bagaimana mempersiapkan usaha bawang merah sistem karung agar berjalan lebih aman dan menguntungkan. Langkah pertama adalah menentukan lokasi budidaya. Lokasi yang ideal adalah tempat yang mendapatkan sinar matahari penuh minimal 6 hingga 8 jam setiap hari. Halaman rumah, pekarangan kosong, atau pinggir kebun bisa menjadi lokasi yang sangat baik. Pastikan lokasi tidak tergenang air saat hujan dan memiliki sirkulasi udara yang cukup baik. Sinar matahari sangat penting karena bawang merah membutuhkan cahaya yang cukup untuk proses pembentukan umbi. Langkah berikutnya adalah menyiapkan karung sebagai wadah tanam. Karung yang digunakan bisa berupa karung bekas beras atau karung pakan ternak yang berbahan plastik tebal. Karung dipilih karena kuat, murah, dan mudah didapatkan. Setiap karung dibuat sekitar 8-10 lubang tanam dengan jarak sekitar 15 hingga 20 cm. Lubang dibuat menggunakan pisau tajam atau solder panas agar rapi dan tidak mudah sobek. Bagian bawah karung juga perlu diberi beberapa lubang kecil agar air bisa keluar dengan lancar. Setelah karung siap, langkah berikutnya adalah menyiapkan media tanam. Media tanam yang baik terdiri dari campuran tanah gembur, kompos matang, dan sekam bakar. Perbandingan yang sering direkomendasikan oleh banyak praktisi pertanian adalah 1:1:1. Tanah memberikan struktur dan mineral alami, kompos menyediakan unsur hara organik, sedangkan sekam bakar membantu menjaga porositas media agar tidak terlalu padat. Agar media tanam lebih subur, tambahkan pupuk kandang matang serta sedikit dolomit untuk menstabilkan keasaman tanah. Media tanam kemudian diaduk hingga merata lalu dimasukkan ke dalam karung sampai hampir penuh. Setelah itu media disiram sedikit air agar lembab sebelum proses penanaman dilakukan. Selanjutnya adalah memilih benih bawang merah yang berkualitas. Salah satu jenis benih yang saat ini banyak direkomendasikan oleh peneliti hortikultura adalah benih bawang merah dari biji yang dikenal sebagai True Shallot Seed. Benih jenis ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bibit umbi tradisional. Benih lebih ringan, lebih tahan penyakit, dan lebih mudah disimpan dalam waktu lama. Selain itu, tanaman yang dihasilkan cenderung lebih seragam sehingga hasil panen lebih merata. Benih biasanya harus disemai terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke media karung. Penyemaian dilakukan pada tray semai atau bedengan kecil menggunakan media campuran tanah halus, kompos, dan sekam. Benih ditabur secara merata lalu ditutup tipis menggunakan media semai. Penyiraman dilakukan menggunakan semprotan halus agar benih tidak hanyut. Dalam waktu 5-7 hari benih biasanya mulai berkecambah. Bibit kemudian dirawat hingga berumur sekitar 30 hingga 35 hari sebelum dipindahkan ke karung tanam. Sekarang kita masuk pada perhitungan modal usaha. Perhitungan ini menggunakan contoh skala usaha 500 karung tanam yang cukup realistis untuk usaha rumahan. Biaya pertama adalah pembelian benih bawang merah dari biji berkualitas. Untuk kebutuhan sekitar 5.000 tanaman biasanya membutuhkan dana sekitar Rp200.000. Biaya kedua adalah karung tanam. Karung bekas sering dijual dengan harga sekitar Rp1.000 per lembar.
Untuk 500 karung maka total biaya sekitar Rp500.000. Biaya ketiga adalah media tanam berupa tanah, kompos, dan sekam bakar. Jika sebagian bahan tersedia di sekitar rumah, biaya bisa ditekan cukup rendah. Perkiraan biaya yang dibutuhkan sekitar Rp300.000. Biaya keempat adalah pupuk dasar dan pupuk susulan selama masa pertumbuhan tanaman. Pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk organik cair, pupuk NPK, serta tambahan nutrisi mikro. Perkiraan biaya sekitar Rp500.000. Biaya kelima adalah pestisida atau bahan pengendalian hama. Penggunaan pestisida bisa berupa pestisida nabati atau insektisida ringan untuk mengendalikan hama seperti trips dan ulat daun. Perkiraan biaya sekitar Rp500.000. Biaya terakhir adalah kebutuhan tambahan seperti air, alat semprot, dan biaya operasional lain. Untuk bagian ini biasanya dialokasikan sekitar Rp1 juta agar lebih aman. Jika semua biaya tersebut dijumlahkan maka total modal awal usaha berada pada kisaran Rp3 juta. Nilai ini tergolong sangat terjangkau dibandingkan usaha pertanian skala lahan luas yang biasanya membutuhkan modal jauh lebih besar. Dengan perencanaan modal yang baik serta pengelolaan yang efisien, usaha budidaya bawang merah sistem karung dapat dimulai dengan risiko yang relatif rendah namun memiliki potensi keuntungan yang cukup besar. Semoga setiap usaha yang kita mulai selalu diberi kelancaran oleh Allah. Semoga rezeki yang kita cari menjadi rezeki yang halal, berkah, dan membawa kebaikan bagi keluarga. Pada bab berikutnya kita akan membahas secara lebih mendalam tentang teknik penanaman bibit bawang merah ke dalam karung serta perawatan awal yang sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah proses penanaman bibit bawang merah ke dalam karung tanam. Tahapan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena kondisi awal tanaman akan sangat mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya. Bibit bawang merah yang siap dipindahkan biasanya berumur sekitar 30 hingga 35 hari setelah penyemaian. Bibit yang sehat memiliki batang tegak, daun berwarna hijau segar, serta akar berwarna putih bersih. Bibit yang lemah atau berwarna pucat sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi menghasilkan tanaman yang kurang produktif. Penanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari ketika suhu udara mulai menurun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi stres pada tanaman akibat panas matahari. Bibit dicabut dari media semai secara perlahan agar akar tidak rusak. Jika akar terlalu panjang, sedikit pemangkasan dapat dilakukan untuk merangsang pertumbuhan akar baru. Setiap lubang pada karung diisi satu bibit tanaman. Bibit dimasukkan dengan posisi akar masuk sepenuhnya ke dalam media tanam dan pangkal batang berada tepat di permukaan tanah. Hindari menanam terlalu dalam karena dapat menyebabkan busuk batang. Setelah semua bibit tertanam, lakukan penyiraman ringan agar tanaman dapat beradaptasi dengan media barunya. Pada 3 hingga 5 hari pertama biasanya tanaman terlihat sedikit layu. Hal ini merupakan proses adaptasi yang normal. Setelah akar mulai aktif menyerap nutrisi dari media tanam, tanaman akan kembali segar dan mulai tumbuh lebih cepat. Perawatan pada fase awal pertumbuhan sangat penting. Penyiraman dilakukan secara rutin 1 hingga 2 kali sehari tergantung kondisi cuaca. Jika cuaca sangat panas maka penyiraman pagi dan sore sangat dianjurkan. Namun jika hujan turun, penyiraman dapat dikurangi agar media tidak terlalu lembab. Keunggulan sistem karung adalah drainase air yang baik sehingga kelebihan air dapat keluar dengan cepat. Hal ini sangat membantu mencegah penyakit busuk akar yang sering terjadi pada tanaman bawang merah di lahan terbuka. Selain penyiraman, petani juga perlu rutin memeriksa kondisi daun tanaman. Daun yang berwarna hijau segar menunjukkan bahwa tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup. Jika daun mulai menguning terlalu cepat, hal ini bisa menjadi tanda kekurangan unsur hara atau masalah pada media tanam. Pada fase awal pertumbuhan biasanya gulma atau rumput liar sangat sedikit karena media tanam sudah bersih. Namun jika ada rumput yang tumbuh di sekitar lubang tanam, segera cabut agar tidak mengganggu pertumbuhan bawang merah. Dengan perawatan awal yang baik, tanaman bawang merah akan tumbuh kuat dan siap memasuki fase pertumbuhan berikutnya yaitu pembentukan daun dan pembentukan umbi. Semoga setiap usaha yang kita lakukan selalu diberi kemudahan oleh Allah dan setiap tanaman yang kita rawat dapat tumbuh subur serta menghasilkan panen yang melimpah. Pada bab selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen pemupukan,
pengendalian hama, serta strategi perawatan lanjutan agar hasil panen bawang merah dapat maksimal. Memasuki usia tanaman sekitar 7 hari setelah tanam, bawang merah mulai membutuhkan tambahan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan daun dan batang. Pada tahap ini, tanaman memerlukan unsur nitrogen yang berfungsi merangsang pertumbuhan vegetatif. Pemupukan pertama biasanya dilakukan menggunakan pupuk cair yang mengandung nitrogen. Pupuk dapat diberikan dengan cara disiramkan ke media tanam atau disemprotkan ke daun dengan dosis ringan. Pemberian pupuk secara bertahap lebih dianjurkan agar tanaman tidak mengalami kelebihan nutrisi. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 2 minggu hingga 3 minggu setelah tanam, kebutuhan nutrisi tanaman menjadi lebih seimbang. Pada fase ini, pupuk NPK dengan komposisi seimbang dapat diberikan untuk membantu pertumbuhan daun serta pembentukan akar yang kuat. Memasuki usia tanaman sekitar 30 hari, bawang merah mulai memasuki fase pembentukan umbi. Pada tahap ini, kebutuhan nitrogen mulai dikurangi dan unsur kalium menjadi lebih penting. Kalium berperan dalam memperbesar ukuran umbi serta memperkuat jaringan tanaman. Pemupukan dengan kandungan kalium tinggi dapat dilakukan setiap 7 hingga 10 hari dengan dosis ringan. Sistem karung membuat pemupukan menjadi lebih efisien karena nutrisi langsung terserap oleh akar tanaman tanpa banyak terbuang. Selain pupuk utama, pemberian pupuk organik cair juga sangat dianjurkan. Pupuk organik cair mengandung mikroorganisme yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan media tanam serta membantu tanaman lebih tahan terhadap stres lingkungan. Selain nutrisi, petani juga perlu memperhatikan kemungkinan serangan hama dan penyakit. Hama yang paling sering menyerang tanaman bawang merah adalah trips, ulat daun, dan lalat pengorok daun. Gejala serangan biasanya terlihat dari daun yang menguning, keriting, atau berlubang. Pengendalian hama dapat dilakukan dengan cara pengamatan rutin setiap hari. Jika populasi hama masih sedikit, penggunaan pestisida nabati seperti ekstrak daun mimba atau bawang putih dapat menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan. Untuk mencegah penyakit jamur seperti bercak daun dan busuk batang, pastikan sirkulasi udara di sekitar tanaman tetap baik dan hindari penyiraman yang berlebihan. Media tanam yang terlalu lembab dapat memicu pertumbuhan jamur yang merugikan tanaman. Dengan manajemen pemupukan yang tepat serta pengendalian hama yang baik, tanaman bawang merah akan tumbuh sehat dan siap menghasilkan umbi yang besar serta berkualitas tinggi. Semoga usaha yang kita jalankan selalu diberi kelancaran oleh Allah dan setiap jerih payah yang kita lakukan dibalas dengan hasil panen yang melimpah dan penuh keberkahan. Pada bab terakhir kita akan membahas tentang proses panen, perhitungan hasil produksi, serta estimasi keuntungan dari usaha bawang merah sistem karung. Setelah melewati masa perawatan selama sekitar 55 hingga 65 hari, tanaman bawang merah biasanya sudah siap untuk dipanen. Waktu panen yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas dan daya simpan bawang merah. Tanda tanaman siap dipanen biasanya terlihat dari daun yang mulai rebah dan menguning. Pertumbuhan daun baru juga mulai berhenti. Umbi bawang terlihat menonjol di permukaan media tanam dan memiliki warna merah cerah. Ketika ditekan, umbi terasa padat dan keras. Proses panen dilakukan dengan cara mencabut tanaman secara perlahan agar umbi tidak rusak. Setelah dicabut, bawang merah tidak langsung dipotong daunnya. Tanaman biasanya dijemur atau diangin-anginkan selama 5 hingga 7 hari agar kadar air berkurang dan kulit umbi menjadi lebih kering. Proses pengeringan ini sangat penting untuk meningkatkan daya simpan bawang merah. Setelah proses pengeringan selesai, daun dipotong sekitar 2 hingga 3 cm dari umbi. Selanjutnya dilakukan proses sortasi untuk memisahkan bawang merah berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Sekarang kita masuk pada perhitungan hasil usaha. Dengan 500 karung tanam dan 10 lubang tanam per karung, maka total tanaman yang ditanam mencapai sekitar 5.000 tanaman. Jika setiap tanaman menghasilkan rata-rata 350 gram bawang merah, maka total produksi dapat mencapai sekitar 1,7 ton atau sekitar 1.700 kg. Jika harga jual bawang merah di tingkat petani berada pada kisaran Rp15.000 per kilogram, maka total pendapatan dari hasil panen dapat mencapai sekitar Rp25.500.000. Jika dikurangi dengan total modal awal sekitar Rp3 juta, maka estimasi keuntungan bersih dari satu kali siklus panen dapat mencapai lebih dari Rp22 juta. Tentu saja angka ini merupakan estimasi yang dapat berubah tergantung kondisi cuaca, kualitas perawatan,
serta harga pasar. Namun dengan manajemen yang baik dan disiplin dalam perawatan tanaman, peluang untuk mendapatkan keuntungan besar dari usaha ini sangat terbuka. Budidaya bawang merah sistem karung membuktikan bahwa keterbatasan lahan bukanlah penghalang untuk meraih penghasilan yang baik dari sektor pertanian. Dengan kerja keras, ketekunan, serta ilmu yang tepat, halaman rumah pun dapat berubah menjadi ladang usaha yang menghasilkan. Semoga setiap usaha yang kita lakukan selalu diberi kemudahan oleh Allah. Semoga rezeki yang kita dapatkan menjadi rezeki yang halal, penuh keberkahan, serta membawa kebaikan bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi dan panduan yang kami bagikan tentang budidaya bawang merah sistem karung ini bisa memberikan manfaat, menambah wawasan, dan mungkin menjadi inspirasi bagi teman-teman semua yang ingin memulai usaha pertanian dari lahan yang terbatas. Kami sangat berharap ilmu sederhana yang dibagikan dalam video ini dapat membantu siapa saja untuk lebih berani mencoba, lebih semangat berusaha, dan tentu saja mendapatkan hasil yang baik dari setiap usaha yang dilakukan. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang juga ingin belajar. Silakan juga tuliskan pendapat, pengalaman, atau pertanyaan teman-teman di kolom komentar karena kami sangat senang membaca dan berdiskusi dengan kalian semua. Siapa tahu dari komentar tersebut kita bisa saling berbagi pengalaman dan belajar bersama. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya tentang tips pertanian, ide usaha dari lahan sempit, serta berbagai peluang usaha yang bisa kita kembangkan bersama. Semoga teman-teman yang sudah menonton, yang sudah like, dan yang sudah subscribe channel ini diberikan kesehatan yang baik, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga setiap usaha yang dilakukan membawa keberkahan dalam hidup. Amin. Terima kasih atas dukungannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Pembibitan.